Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Afiatun Nur Hidayah, NIM A210-1875. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Yang selanjutnya yaitu tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa untuk memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menambah devisa negara. Dan yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh yaitu mengurangi ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Kedelapan, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Lalu ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua yaitu meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga yaitu menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang keempat yaitu memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi bilateral, adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contoh kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional, adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh ASEAN, Uni Eropa, AFTA, APEC, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ekonomi multilateral atau internasional, adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya yaitu kerjasama antar Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina, Rusia, Singapura, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya yaitu kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Selanjutnya yaitu ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan yang pertama, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya. Yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang aktif
dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu ada IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Yang ketiga yaitu ada IBRD, International Bank of Reconstruction and Development atau World Bank, Bank Dunia. Yang keempat ada ITO, International Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO, World Trade Organization. Yang kelima yaitu ada IFC, International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. Yang keenam ada IDA, International Development Association atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. Yang ketujuh ada UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development atau Konferensi PEB tentang Perdagangan dan Pembangunan. Yang kedelapan ada ILO, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Sedunia. Yang kesembilan ada UNDP, United Nations Development Program atau Program Pengembangan PBB. Yang kesepuluh ada UNINDO, United Nations Industrial Development Organization atau Organisasi Pengembangan Industri PBB. Yang ke-11 ada APO, ASEAN Productivity Organization. Yang ke-12 ada ADB, ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Yang ke-13 ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Yang ke-14 ada APEC, ASEAN Pacific Economic Corporation. Yang ke-15 ada AFTA, ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. Yang ke-16 ada NAFTA, North America Free Trade Agreement atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Yang ke-17 ada WTO, World Trade Organization. WTO sama dengan GATT, General Agreement on Tariff and Trade atau sering disebut juga Putaran Uruguay. Yang ke-18 ada G7, Group of Seven atau G20, Group of 20. Yang ke-19 ada IDB, Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. Dan yang terakhir ada ASEM, ASEAN Europe Meeting. Selanjutnya ada dampak positif kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu hubungan internasional membuka kesempatan bagi semua negara guna berdiskusi lebih jelas lagi untuk menghilangkan kesalahpahaman antar negara. Yang kedua yaitu hubungan internasional memberikan inspirasi dan motivasi bagi negara-negara berkembang untuk lebih berkembang lagi dan bersaing dengan negara maju. Yang ketiga yaitu hubungan internasional mengurangi tensi atau konflik antar negara sehingga mencegah terjadinya perang. Yang terakhir yaitu ada dampak negatif kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu hubungan internasional membuat setiap negara diperbolehkan untuk intervensi negara lain dan ikut campur urusan negara lain, sehingga mengurangi kedaulatannya demi kerjasama. Yang kedua, hubungan internasional menuntut negara agar saling terbuka satu sama lain, sehingga bisa membocorkan informasi rahasia negaranya. Yang ketiga, budaya bangsa lama-kelamaan akan terkikis. Yang keempat, susunan kenegaraan juga akan meniru negara luar, tanpa tidak mempertimbangkan apakah cocok atau tidak sistem tersebut di negaranya. Yang kelima, ketergantungan terhadap negara lain. Misalnya Indonesia terlalu sering
mengimpor bahan pangan yang harusnya bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.